Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat sore. Apa kabar teman-teman semua di sana ya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan tidak kurang dari satu apapun. Oh ya teman-teman, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang telah mendukung channel saya. Semoga dicukupkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, diberi kesehatan, umur yang panjang, manfaat barokah fitini wa dunya wal akhirah. Dan yang baru menemukan channel saya, jika menyukai video-video saya silahkan di-subscribe. Dan jangan lupa tekan bel notifikasinya, agar saat saya upload video terbaru, teman-teman itu mendapat notifikasi dari video saya. Dan jangan lupa share ke media yang lain ya teman-teman ya, agar saya itu semakin semangat gitu membuat video baru seperti itu teman-teman ya. Oh ya teman-teman ya, jadi TKW itu harus cerdas, harus pinter, harus apa itu ya, smart ya, harus bisa membedakan mana yang beneran, mana yang tipu-tipu, mana yang modus gitu ya teman-teman ya. Kita itu boleh pacaran tapi bodoh jangan, boleh pacaran tapi uang tidak boleh ikut, seperti itu. Karena apa? Secara logika aja ya teman-teman, masa iya sih pacaran sama orang yang nggak kita kenal terus kita bisa ngasihkan uang dengan dalih alasan inilah itulah, pinjem inilah pinjem itu. Secara logika saja teman-teman ya, kalau cowok udah ngomong pinjem uang, bagaimana dia akan mengurusi kita ya, calon istrinya, kalau dia sendiri tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Seperti itu teman-teman, harus cerdas, teman-teman harus pinter, jangan sampai dibodohi, jangan sampai dimodusin seperti itu. Tidak hanya 1-2 orang ya, ini banyak sekali ya teman-teman ya. Nah, ini ada lagi teman-teman ya, teman kita yang bekerja di Taiwan dan masih pemula nih teman-teman, kerjanya juga baru 3 bulan. Kalau kerja di Taiwan itu teman-teman ya, baru 3 bulan itu gajinya belum full lah, masih sedikit banget, masih potongan gaji, sisanya juga masih sedikit gitu. Nah mbak ini kerja di Taiwan tuh baru 3 bulan teman-teman ya, mungkin karena sepi, jenuh ya, kalau pemula otomatis belum banyak teman. Kemudian dia itu main TikTok teman-teman, dia main TikTok, kemudian dia ketemu seseorang ini mengaku bekerja di pengeboran minyak di negara Singapura. Nah mungkin chatting beberapa hari kemudian si cowok ini mengatakan kalau dia itu suka kepada mbaknya tadi, mau dijadikan istrinya, terus dengan memamerkan gajinya beberapa ratus juta, dan kemudian gajinya itu akan diserahkan kepada mbaknya. Mungkin karena mbaknya ini belum seberapa kenal dunia maya, betapa kejamnya dunia maya itu ya. Jadi mbaknya ini merasa beruntung mungkin ya, seorang TKW dilamar oleh seorang yang bekerja di pengeboran minyak yang berada di Singapura dengan gaji yang tinggi beratus-ratus juta yang akan diberikan kepada dia. Otomatis dia langsung percaya guys, langsung percaya. Nah setelah itu pacaran belum lama ini teman-teman ya. Nah akhirnya si cowoknya tadi itu pingin ngambil gajinya, tapi dia tidak bisa ngambil gajinya, harus bayar pajak. Nah sedangkan untuk bayar pajak itu dia tidak punya uang, maka dia minta mbaknya itu mentransfer uang kepada cowoknya tadi dengan dalih atau dengan alasan untuk membayar pajak. Berapa teman-teman? Jatuhnya kurang lebih 50 juta. Mbaknya tadi kan masih kerja 3 bulan ya teman-teman ya, otomatis dia belum punya uang dong ya segitu banyaknya. Apa teman-teman? Karena mbaknya itu udah baper, karena mbaknya itu juga udah lupa ya, udah menggebuh. Cara Jawane napa ya, cara Jawane wis raileng lah yo. Masa iya sih seorang pegawai pengeboran minyak suka dengan mak-mak TKW ya,
yang kerjanya hanya ngosek WC, ibaratnya seperti itu. Nggak mikir, dia nggak mikir secara logika seperti itu. Dia minta transferan 50 juta itu ya dia carikan, walaupun dia tidak punya uang, walaupun dia tidak punya, direwangi utang bank guys. Utang bank ya iya, utang agent ya iya, hutang bank juga iya, hutang agent kayak. Karena saya tahu kerja 3 bulan itu belum dapat uang, untuk ibaratnya untuk kebutuhan kita sendiri aja masih kurang kok. Dia itu nekat ngasihkan, mencukupi atau memberikan uangnya kepada cowok yang baru dia kenal. Karena itu dia itu apa ya, udah saking cintanya, mungkin seperti itu ya teman-teman. Kalau secara logika ya teman-teman, suruh transfer 50 juta, dia akan nanti akan diberi sama gajinya sama garangan tadi ratusan juta. Apa ya iya kayak gitu. Itu kalau orang bilang tuh serakah ya. Masa iya transfer 50 juta mau dapat ratusan juta? Kan lucu kan ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Teman-teman tuh harus pandai, harus pinter. Kita cari uang susah. Kalau uang kita udah keluar nggak mungkin kembali. Wes ora mungkin kembali. Untungnya teman-teman ya, setelah mbaknya itu transfer 50, kurang lebih 50 juta. Jadi mbaknya ini, singkat cerita itu seperti ini. Mbaknya itu kenal garangan itu dalam jangka 1 bulan. Dia tertipu uang 50 juta. Ya alhamdulillah juga setelah dia transfer 50 juta itu dia sadar. Ini kayaknya nggak beres gitu ya. Dan untungnya juga dia belum sampai video callan bugil teman-teman. Kalau dia sampai video callan bugil ya otomatis ini tambah dimanfaatin sama garangan tadi dengan dalih, kalau kamu tidak mau transfer uang sekian juta, video kamu akan aku sebarkan. Nah seperti itu. Jadi ini juga pelajaran nih bagi teman-teman ya. Boleh mau video callan sama siapapun, mau pacaran sama siapapun boleh. Tapi ingat jangan sampai lepas baju ya teman-teman ya. Jangan sampai lepas baju, itu sangat berbahaya. Itu juga aurat, satu aurat juga itu juga bisa dimanfaatin oleh garangan tadi untuk disebarluaskan, untuk ngeret kita seperti itu. Boleh pacaran, bodoh jangan kayak gitu. Dan kalau memang nih teman-teman ya, berulang kali saya katakan, kalau ingin cari suami yang jelas-jelas saja, sing genah guys, tonggone dhewe, itu kan jelas siapa dia, siapa orang tuanya, bagaimana sikapnya, bagaimana kelakuannya, kan gitu. Kadang aja tetangga sendiri aja kita nggak tahu gimana kelakuannya. Bahkan ada teman-teman yang kena tipu tetangga sendiri, apalagi ini orang yang nggak kita kenal. Kita juga harus berpikir pintar ya. Masa iya sih ibaratnya seorang yang kerja di pengeboran minyak gitu, terus jatuh cinta kepada kita, mama sebagai seorang TKW yang kerjanya ngosek WC. Coba, masa iya sih kayak gitu kan? Orang di sana loh banyak wanita-wanita cantik, gadis-gadis cantik yang bodinya semblohai, ya toh. Jangan kita itu loh cuma emak-emak. Oh ya sadar guys, sadar. Eman lek mau golek duit yo. Cari uang tuh susah. Ini kamu belum dapat uang udah kamu kasihkan sama orang direwangi utang-utang. Di Indonesia kamu gak punya utang, malah pergi ketahuan malah punya utang banyak, itu kan lucu. Seharusnya itu kita jadi TKW itu mempunyai mempunyai prinsip untuk merubah nasib kita untuk menjadi lebih baik kayak gitu. Orang malah nambah utang kayak gitu teman-teman. Di Indonesia sebelum kita menjadi TKW, mbaknya ini nggak punya utang. Dan setelah jadi TKW baru 3 bulan, punya utang sama bank, punya utang sama agensi, bayang loh guys.
bayang no guys. Jangan sampai terjadi ya. Ya udahlah, biarkan ini sebagai pengalaman, kita jadikan pengalaman buat kita semua agar kita itu jangan sampai terjebak dalam penipuan seperti ini ya teman-teman ya. Ini banyak loh, korbannya banyak banget loh, tapi kok ya mbaknya kok bisa ya sampai tertipu 1 bulan 50 juta. Aduh, eman-eman banget guys, eman-eman banget. Oke teman-teman, saya akhiri videonya ya. Semoga video ini bermanfaat, menjadi inspirasi pada teman-teman semua, terutama nih para TKW ya. Tetap semangat, jadi TKW yang cerdas dan pintar, jangan mudah baperan, jangan mudah percaya. Kalau ada orang inbox aku bilang kalau ada orang inbox bilang sayang, bilang cinta, disebut mama, papa, jangan mudah baper ya. Kita cari uang susah. Kalau ingin nikah nanti nikah di kampung saja, itu juga lebih bagus. Jadi kita tahu siapa dia kayak gitu. Oke teman-teman, saya akhiri videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.